Pemirsa, seorang wanita tewas tertimpa Videotron di Majalengka, Jawa Barat. Angin kencang menerjang Videotron hingga roboh. Wanita ini tewas tertimpa Videotron jumbo saat melintas dengan sepeda motor di perempatan Cigasong, Kota Majalengka. Warga Degarmanah, Banjaran berusia 18 tahun tewas di lokasi berdirinya Videotron. Evakuasi korban dan sepeda motor oleh petugas gabungan berlangsung dramatis setelah korban tertimpa Videotron dengan tinggi 18 lebar 8 meter. Robohnya Videotron yang baru 1 tahun berdiri karena tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Yang saya evakuasi itu korban tertimpa di kepala dan kemungkinan patah di leher serta di pinggul. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara penyelidikan robohnya Videotron masih dilakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri bersama KPK menggelar pertemuan membahas soal mekanisme pencegahan korupsi kepala daerah. Pertemuan digelar buntut banyaknya operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap Pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kemendagri sejak awal masa jabatan kepala daerah, yakni kegiatan retret dan pembekalan sejak para kepala daerah dilantik. Wakil dan kepala daerah harusnya satu. Ya, cek. Terima kasih. Kita sebelumnya sudah koordinasi, meminta kepada KPK untuk membantu dalam rangka untuk mencegah terjadinya korupsi di kalangan pemerintahan daerah. KPK saya yakin sudah memiliki pemetaan modus-modus operandi dan lain-lain, dan kita berusaha mengeliminir terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi mekanisme pencegahan juga kita intensifkan. Bulan Juli 2026 ini, terutama pada saat pimpinan era 2024, yaitu saya dengan 4 pimpinan yang lain, itu lebih kurang sudah ada 15 kepala daerah yang kena kegiatan penyelidikan tertutup. Ya. Tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih diskriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum penetapan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Rasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah karena itu
tidak mengherankan ya kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Ardiansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung meminta Mahusem mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, perlakuan berbeda dalam penahanan Febri Adriansyah yang tidak mengenakan rompi dan borgol seperti tersangka kasus lainnya mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Mereka mempertanyakan ketegasan dan transparansi dalam proses penahanan Febri. Rata semua sih ya harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex-Jampitsus, entah ex-menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai saya orang yang awam gitu ya. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya. Semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja. Nah kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah, mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Iya, udah ketebak. Pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu. Itu aja. Karena hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara, tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau apa, itu berlaku untuk semuanya, dan hukum itu tidak bisa dipesan. Jadi publik bisa menilai apapun itu. Jadi kemungkinan besar pasti kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupin, meskipun pada dasarnya di Indonesia sistemnya itu nggak semudah seperti yang ada di luar negeri.
Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut KPK bisa mengambil alih kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah jika Kejagung menemui hambatan termasuk hambatan intervensi pihak ketiga. KPK buka suara terkait saran sejumlah pihak agar Komisi Anti Rasuah itu mengambil alih kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tentu saja memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang menjerat Febri. Namun menurut Johannes, KPK baru bisa bergerak jika Kejagung menemui hambatan, termasuk jika hambatan itu karena intervensi dari pihak ketiga. Caranya ketika dia dalam melakukan penyidikan ada hambatan, nah kemudian dia menyampaikan ke kami. Dan ketika mereka menyidik, mereka kan mempunyai kewajiban menyampaikan SPDP kan kepada KPK. Nah KPK di sini kemudian memantau, memonitor, kan monitoring dan supervisi kan, apa permasalahan yang dihadapi. Oh ini Pak, mungkin disebabkan karena adanya intervensi pihak ketiga. Siapa dia? Setelah pengalihan kasus Febri Adriansyah diserahkan kepolisian kepada Kejagung, sejumlah pihak pesimis Korps Adiaksa itu bisa transparan menangani kasus mantan jaksanya. Kritik paling keras salah satunya sampaikan pakar hukum tata negara Mahfud MD. Mahfud bahkan menyayangkan KPK diam saja. Mantan Menko Polhukam itu bahkan menyebut sejumlah pasal yang bisa digunakan KPK, salah satunya pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK bisa menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di situ di dalam pasal 10A ayat 2 butir C dan E itu menyebutkan perkara bisa diambil alih manakala terlihat ada usaha untuk melindungi pelaku lain. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah tengah menghadapi 3 perkara besar, yakni dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara untuk PT PLN. Masalah Febri kian rumit saat polisi menemukan emas seberat 74 kg dan uang tunai 470 miliar di rumahnya di Sentul, Jawa Barat. Bersama rekannya Don Rito, ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, mantan orang nomor 2 di Kejagung itu masih melenggang bebas. Tim Liputan Ainus melaporkan. Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Troy Harold Yohanes Pantau ditemukan meninggal dunia Sabtu siang. Informasi meninggalnya Troy dibagikan lewat unggahan media sosial IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbupati Tena Bolodadi mengkonfirmasi bahwa tim dokter Rumah Sakit Hermina IKN menyatakan Troy meninggal dunia pada pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah. Sebelum dibawa ke RS Hermina, Troy ditemukan tak sadarkan diri di kamar huniannya di Rusun ASN 3 Tower 6, Kota Nusantara. Jenazah Troy rencananya akan tiba di rumah duka RSPAD Gatot Subroto pada siang hari. Kepergian Troy menyisakan duka yang mendalam bagi jajaran Otorita IKN. Troy dikenang sebagai salah satu figur yang mengawal babak baru pemindahan ibu kota negara. Troy pun dengan setia terus mengawasi pembangunan IKN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait dengan isu dirinya turun tangan untuk mengurus cuti pegawai. Dodi beralasan banyak praktek pengajuan cuti menggunakan dokumen palsu di kementeriannya. Menteri PU Dodi Hanggodo kembali menjadi sorotan publik. Kali ini Dodi dikritik karena diduga mempersulit cuti pegawai. Dodi pun buka suara dan beralasan terpaksa turun tangan urus cuti karyawan karena banyak praktek pemalsuan dokumen. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang botong gitu. Izin botong itu gimana? Izin botong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Dodi pun menyebut akan menindak tegas karyawannya yang kedapatan memalsukan dokumen izin dan cuti. Rencananya, kebijakan sentralisasi izin cuti bersifat sementara.
Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Menteri Purbaya Yudi Sadewa pastikan tetap menjaga harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia menembus level $100 Amerika per barel. Pak, tadi ketemu sama Kepala Barantin katanya... Usai bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, hari Jumat, Purbaya menegaskan pemerintah tidak berencana untuk penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Purbaya juga sampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperketat penyaluran agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran, sehingga volume konsumsinya dapat terkendali. Sementara itu terkait dengan lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh $100 Amerika per barel, Purbaya pastikan kondisi keuangan negara masih dalam level aman. Menurutnya, postur anggaran pendapatan dan belanja negara sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut. Kan emang nggak disubsidi kan? Iya, makanya masalah non subsidi suka Pertamina itu ya. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus. Cuman kemarin di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan 100 saja atau lebih. Jadi gimana kita anggaran? Jadi kita akan